Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leoni Hayu Sabra Putri beserta rekan saya yaitu Dea Yeni. Kami Tarini Remaja Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong akan mempresentasikan tugas keempat kami, tugas ekologi perairan. Faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas air? Faktor alami yang berpengaruh terhadap kualitas air adalah kondisi geologi, iklim, vegetasi. Sementara beberapa faktor alami yang berpengaruh antara lain adalah pupuk, limbah pertanian, limbah domestik, dan limbah industri. Parameter kualitas air. Parameter kualitas air yang diperiksa meliputi parameter fisika, yaitu bau, rasa, warna, temperatur, dan kekeruhan dan zat pada terlarut. Parameter kimia, yaitu kadar kadium dan korium, valensi, dan parameter mikrobiologi, jumlah total. Parameter yang akan dijelaskan di sini yaitu parameter suhu, oksigen, karbon dioksida, salinitas, pH, dan kekeruhan. Yang pertama, suhu. Suhu optimal akan membuat ikan menjadi metabolisme optimal yang berdampak baik pada pertumbuhan dan pertambahan bobot ikan. Suhu rendah akan mengakibatkan laju metabolisme ikan menjadi lambat dan menyebabkan nafsu makan ikan menjadi menurun, dan akhirnya ikan akan mengalami pertumbuhan yang lambat. Nilai ambang batas suhu pada budidaya, yaitu suhu yang baik untuk kehidupan ikan di daerah tropis, berkisar antara 25 sampai 32 derajat Celcius. Di samping itu, kenaikan suhu dapat pula mempengaruhi kelarutan oksigen dan meningkatkan toksisitas polutan. Yang pertama, suhu rendah akan mengakibatkan proses metabolisme menjadi lambat. Hal ini dapat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan larva ikan akan menjadi lambat tumbuh. Suhu tinggi dapat mengurangi nafsu makan ikan. Yang kedua yaitu oksigen. Budidaya perairan atau aquaculture tersedia berupa oksigen terlarut atau disolved. Oksigen berperan penting dalam respirasi dan reaksi metabolisme organisme di kolam tambak. Tidak hanya udang atau ikan, melainkan juga digunakan untuk plankton dan bakteri. Oksigen yang terlalu rendah bisa menyebabkan, jika kadar oksigen terlalu rendah, akan menimbulkan bau yang tidak sedap akibat degradasi yang mungkin saja terjadi. Oksigen yang terlalu tinggi, semakin banyak jumlah oksigen yang terlalu tinggi, maka kualitas air semakin baik. Yaitu yang ketiga, karbon dioksida. Karbon dioksida adalah senyawa kimia yang terbentuk dari satu atom karbon dan dua atom oksigen atau CO2. Mudah larut dalam air dingin, tidak berbau dan tidak berwarna. Karbon dioksida termasuk gas yang relatif dan banyak terdapat dalam larutan air laut. Hingga CO2 menyebabkan oksigen terlarut dalam perairan menjadi menurun, sehingga akan menyebabkan kematian pada ikan. Dan pH yang baik untuk perairan adalah standar pada kisaran nilai pH 7-8. Kesalahan dari ketidakteraturan pengukuran pH akan meningkatkan dan meningkatnya tingkat karbon dioksida CO2 yang melebihi 25-35 ppm berbahaya bagi ikan. Berikutnya saya akan menyerahkan kepada rekan saya Lea Yeni untuk mempresentasikan slide berikutnya. Salinitas adalah tingkat keasinan atau kadar garam yang terlarut dalam air. Selain kandungan dalam air, terkadang salinitas juga digunakan sebagai istilah kandungan garam dalam tanah. Di samping istilah salinitas air, terdapat pula salinitas tanah. Salinitas yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi pertumbuhan berat ikan menjadi optimal, sedangkan untuk salinitas yang sesuai dengan kondisi kemampuan dalam sistem asmeragulasi pada ikan dapat meningkat pertumbuhan sebagai dampak pada salinitas 110%. pH. Air kolam ikan dengan pH rendah sangat asam atau pH tinggi
sangat bisa dapat membekukan atau membakar kualitas ikan secara kimia. Ikan muda lebih sensitif terhadap air asam yang lebih tinggi daripada ikan dewasa. Air ikan yang memiliki pH 5 terlalu asam dan akan membunuh telur ikan sehingga tidak akan menetas. Cara menurunkan pH: tawas, asam klorida, garam, dan pepaisa. pH yang baik untuk air kolam ikan budidaya. Air kolam ikan umumnya membutuhkan derajat keasaman 6-9/8. Angka ini mendekati nilai normal derajat keasaman. Ada banyak kemungkinan mengapa nilai pH di bawah atau di atas nilai normal. Kekeruan merupakan sifat optik yang terjadi akibat hamburan cahaya oleh partikel yang menyebar di dalam air membentuk koloid, yaitu cairan yang mempunyai partikel-partikel yang menyebar, melayang, serta terurai. Kekeruan diukur dengan menggunakan peralatan optik. Kasus di laboratorium atau di lapangan cahaya diarahkan melewati sampel air dan jumlah cahaya tersebar diukur. Penyebab kekeruan pada air. Kekeruan air disebabkan oleh penurunan zat pada baik tersuspensi maupun koloid. Partikel koloid menyebab kekeruan ini memiliki muatan yang stabil sehingga sulit. Ambang batas kekeruan. Berdasarkan ketentuan dari Badan Kesehatan Dunia WHO, batas maksimum tingkat kekeruan air minum yang memenuhi syarat adalah 5 NTU. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.